Halo semuanya, kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Bungur. Lause tahu nih, kalian udah 2 bulan di rumah. Nah, Lause juga tahu kalian pasti kangen sama teman-teman kalian semua. Kangen sama guru, kangen sama Lause, kangen juga bersekolah minggu bersama di gereja. Nah, di rumah kalian berasa gimana nih? Kalian berasa kesepian kah? Ada teman nggak di rumah? Nggak ada main? Tapi kalian tahu gak? Coba kita dengar dulu. Coba dengar. Dengar gak kalau Tuhan manggil kita semua? Dia sayang sama kita. Dia memanggil kita untuk bekerja bersama dengan Dia. Mari kita nyanyikan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, melindungi kami meskipun kami tetap di rumah saja. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami mau masuk dalam ibadah ini, kiranya Tuhan yang pimpin agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Nah, Tuhan sangat mencintai kita. Kalau kita ingat cinta Tuhan, mau gak kita berbuat dosa lagi? Gak mau ya. Kalau kita ingat cinta Tuhan, kita mau maju terus, bekerja bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh tetap berbakti menyembah Tuhan walaupun melalui online. Terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan berikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan membantu kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Lause mulai firman Tuhan, Lause menyampaikan salam dari lause-lause kalian, dan mereka mengatakan bahwa mereka merindukan kalian. Pada minggu kemarin sudah diceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga,
ada pesan untuk murid-muridnya, untuk ke-11 rasulnya. Apa pesan itu? Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah yang Tuhan harapkan. Dan setelah dari Bukit Zaitun, rasul-rasul itu lalu kembali ke Yerusalem seperti yang Tuhan perintahkan, bahwa dia akan menjadi saksi di Yerusalem. Lalu mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka naik ke atas tempat di mana mereka menumpang. Ke-11 rasul itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dan mereka semua naik ke atas bertekun dalam doa. Dan di situ bukan hanya mereka saja yang berkumpul. Di situ juga ada Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, dan kurang lebih di situ ada 120 orang. Sebelum mereka mengabarkan firman Tuhan, mereka berdoa dulu bersama-sama, mempersiapkan diri. Jadi bukannya melayani Tuhan tuh langsung melayani, tapi persiapan, mempersiapkan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan waktu Pentakosta di Yerusalem itu biasanya banyak orang berkumpul di situ. Itu orang-orang dari luar negeri semua berkumpul ke situ untuk membawa hasil panen mereka. Dan Pentakosta itu diperingati adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Dan waktu hari Pentakosta, tiba-tiba terdengar suara angin yang kencang sekali. Kalian tahu, kalau suara angin yang kencang sekali itu menakutkan sekali. Suaranya kencang, terus udah gitu bertebaran nyala-nyala api, lidah-lidah api, hinggap di atas murid Tuhan Yesus, ke-11 rasul itu. Pokoknya semua yang berkumpul di atas tempat itu, di tempat mereka menumpang. Lalu tapi saat mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api itu, rambut mereka nggak kebakar, karena bukan sembarangan. Itu adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Lalu setelah itu, mereka yang berada di atas itu, mereka turun menghampiri orang-orang banyak yang di bawah. Mereka itu ada beberapa dari ini negara, ada yang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya. Dan di situ yang berdekatan dengan Kirene. Di situ juga ada orang dari orang Kreta dan orang-orang Arab. Ya, waktu orang-orang itu, murid-murid Tuhan Yesus itu turun menghampiri mereka, wah, mereka bingung. Kok ini murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa yang mereka mengerti, berbahasa di mana negara mereka pakai. Dia bingung sekali. Ada apa ini? Kok orang-orang itu orang-orang Galilea? Kenapa dia bisa berbahasa yang kita pakai? Nah, terus udah gitu mereka mulai berpikir dan berbicara satu dengan yang lainnya. Apa artinya ini? Kenapa mereka bisa mengerti bahasa kita dan kita bisa mengerti apa yang mereka katakan? Terus tapi ada yang menyindir, mereka sedang nabung anggur manis. Mana mungkin ya? Mana mungkin kalau orang yang minum anggur, bahasanya, kata-katanya pun tidak jelas, dan kata-katanya itu tidak beraturan, karena pikiran mereka sudah dipengaruhi oleh anggur manis.
Ya kan? Jadi mereka, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan tentang kasih Allah, keilahian Allah. Tapi mereka sendiri tidak tahu, kok hebat sekali ini orang-orang Galilea ini. Lalu bukan itu saja, tiba-tiba ada seorang pembicara, ada seorang pendeta yang Tuhan utus saat itu. Dialah pekabar Injil yang pertama. Siapa mau tahu? Dia adalah Petrus. Lalu Petrus berdiri di depan orang banyak itu dan berkata dengan suara nyaring, dia berkata, "Jadi seluruh kaum Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Tapi karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah." Lalu bahwa Allah telah mencurahkan Rohku ke atas semua, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Seperti yang kita tahu, selama Yesus hidup, Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan, Yesus memberi minum, Yesus mengusir roh jahat. Itu udah terbukti bahwa Allah dalam penyertaannya selalu, dan dia saat itu benar-benar tidak berbuat salah apapun. Tetapi kamu telah salibkan dan kamu bunuh dengan bangsa-bangsa yang durhaka ini. Lalu Petrus mengatakan, kamulah yang membunuh Yesus. Dan mungkin saat itu di tengah-tengah, di dalam orang banyak itu, mungkin mereka ikut andil dalam pembunuhan Yesus di kayu salib. Karena waktu Tuhan Yesus di kayu salib, waktu Tuhan Yesus diadili, di situ banyak sekali orang. Ada imam besar, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Yahudi, dan ada orang yang hanya berkerumun, yang gak jelas, atau orang yang cuma lewat. Saat itu waktu Tuhan Yesus diadili, dia ikut menghakimi, dan dia berkata, salibkan dia. Padahal belum tentu loh mereka mengenal siapa Yesus, tapi mereka berani menghakimi, dan mereka berani mengadili. Dan disitulah Allah disalibkan. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Saat mereka yang berkumpul itu, mereka mendengar, mereka merasa ada satu penyesalan, ada rasa satu, mereka merasa bersalah. Mungkin di antara mereka pun banyak yang ambil andil dalam kematian Tuhan Yesus. Lalu mereka merasa terharu, mereka sedih sekali akan perbuatannya. Lalu mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tapi apa kata Yesus? Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan pada saat itu juga, berapa orang yang bertobat dan berapa orang yang dibaptis saat itu? Mereka ada kurang lebih kira-kira ada 3.000 orang. Dan pada saat itulah yang disebut gereja mula-mula dalam keadaan kondisi seperti ini. Apakah kita bisa tetap melayani Tuhan? Apakah kita bisa tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan? Bisa. Dan saat inilah, kamu tahu, kita biasa minggu datang ke gereja. Kita mendengar firman Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan. Tapi saat seperti ini, bukan hanya kita yang datang ke gereja, kita diam di rumah, dan rumah kita menjadi gereja untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui online. Dan saat ini, sekarang ini, firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Bukan hanya kita yang bisa mendengar, bukan hanya kita orang percaya yang bisa melihat dan mendengar dan boleh berbakti, tapi semua orang yang membuka online itu, YouTube itu, semua bisa mengenal siapa Tuhan. Biarkan pendeta yang berkhotbah, biarkan pendeta yang mengabarkan Injil melalui YouTube. Apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang adalah lipat tangan, berlutut, berdoa untuk mereka. Biar Tuhan Yesus yang menyempurnakan pekerjaan kita, anak-anaknya. Pentakosta adalah penggenapan janji Kristus. Allah selalu menyertai umatnya dari tiang awan, tiang api, dan puncaknya adalah kematian Yesus di kayu salib. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Roh Kuduslah yang akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita boleh melihat secara fisik, kalau kita membayangkan, kita melihat Tuhan Yesus saat ini, apa yang kita lihat? Saat ini Tuhan Yesus sedang memeluk kita dan berkata, tenanglah, jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan, kami boleh bekerja saat inilah waktunya untuk kami boleh mencapai ujung dunia. Terima kasih Yesus, biarlah kami boleh selalu senantiasa merasakan dekapan Tuhan, dan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kehidupan kami hari lewat hari bersama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stay at home, stay in Christ. Tuhan Yesus menyertai kalian. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik di rumah bisa minta papa atau minta mama untuk langsung mentransferkan uang persembahannya ke gereja. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih atas segala yang telah kita alami, yang telah Tuhan perbuat untuk kita. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Alami
Tuhanmu, atas pimpinan dan perlindunganmu. Ini ada persembahan dari kami, sedikit yang bisa kami berikan. Biarlah kiranya dapat berguna untuk pekerjaanmu saja. Kira Tuhan pimpin tangan-tangan yang mengelola uang persembahan ini. Biarlah namamu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus kami telah berdoa. Amin. Saya Yori dan Mama saya ingin membuat jeruk peras. Pertama, jeruknya dipotong dua seperti ini. Lalu kalian taruh di dalam alat jeruk peras. Lalu kalian tekan, diperas. Setelah itu, kalian tambahkan sedikit air dan air gula supaya ada rasa manis-manisnya. Jeruk ini bagus untuk vitamin C agar menjaga daya tahan tubuh kita. Tuang sedikit air putih dan air gula. Jeruk ini segar dan enak banget loh teman-teman. Walaupun kita di rumah saja, kalian masih bisa membantu orang tua dan beribadah kepada Tuhan dengan cara online. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati kalian semua. Aku mau kasih tahu, stay home, stay peace, and stay